Bubur kacang hijau pakai denkau. Halo teman-teman, ini adalah video part ke-9 perjalanan saya naik kapal Dorolonda dari Surabaya, Jawa Timur menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Terhitung sudah 3 hari saya berlayar dan sekarang tepat berada di pembuka hari keempat. Kapal Dorolonda sudah tiba dan transit di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Dan sesaat lagi kapal akan segera diberangkatkan menuju ke Ternate, Maluku Utara. Nah, seperti inilah suasana pagi hari di pelabuhan Kota Ambon. Pagi itu lumayan banyak bapak-bapak TNI yang ingin melaksanakan tugasnya. Sepertinya mereka juga ingin ikut naik kapal Dorolonda ke Ternate deh. Pokoknya suasana pagi itu di Ambon benar-benar syahdu banget. Kotanya dikelilingi laut dan juga dikelilingi perbukitan yang indah. Bagi kalian yang penasaran dengan penampakan Kota Ambon malam hari, ada di video sebelumnya ya. Lagi isi air untuk kebutuhan di atas kapal, makanya di kapal tuh nggak boleh boros. Kalau air habis ribet, harus ke pelabuhan berikutnya untuk ngisi. Tapi kayaknya ini semenjak tadi datang udah dipasang ini. Banyak juga berarti ya, berapa liter ya, gila sih. Untuk area kita kembali ke dek semula. Lanjutan. Penuh lagi kapalnya. Nasi kapal balik kembali. Nasi ikan. Nasi ayam mari nasi ikan ya. Ini sebentar lagi kapal Dorolonda akan berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju Ternate, dan estimasi sampai Ternate itu besok pagi jam 4 pagi. Lumayan lama nih perjalanannya. Ih, cakep banget ya. Mohon perhatian ABK Dek, persiapan kapal berangkat. ABK Dek, persiapan kapal berangkat. Oke, jam 9:03 KM Dorolonda berangkat dari Pelabuhan Ambon. Jadi bagi kalian yang ingin naik kapal, saran saya datanglah tepat waktu karena kapalnya ini
benar-benar tepat waktu banget. Lihat sampah. Nah, bisa kita lihat dari kejauhan nampak sebuah jembatan yang membentang sepanjang 1140 meter di atas teluk dalam Pulau Ambon. Jadi di Pulau Ambon ini terdapat teluk yang memisahkan antara kota Ambon bagian utara dan kota Ambon bagian selatan. Jembatan tersebut bernama Jembatan Merah Putih. Tentunya jembatan tersebut sangat membantu mobilitas masyarakat kota Ambon yang tinggal di bagian selatan dan juga di bagian utara. Dan di sekeliling jembatan tadi juga terlihat sebuah kapal-kapal berukuran sedang berwarna putih dan krem kecoklatan. Ya, itu kapal Pelni yang merupakan kapal perintis atau lebih dikenal dengan sebutan kapal tol laut. Kapal tersebut banyak sekali kita jumpai di wilayah-wilayah kepulauan yang perannya sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di gugusan pulau-pulau kecil yang hanya mengandalkan transportasi laut. Peraturan yang berlaku selama Anda berada di atas kapal. Penumpang diharuskan memiliki tiket sesuai dengan KTP Anda. Sampah ke tong-tong sampah dan kantong-kantong plastik yang kami sediakan di sekitar Anda. APK Mitra Kerja dan penumpang dilarang keras membuang sampah langsung ke laut. Penumpang diimbau untuk tidak mencuci pakaian di atas kapal. Penumpang diimbau untuk tidak mencuci pakaian di atas kapal. Tidak dibenarkan mencoret-coret dinding kapal dan tempat tidur karena akan mengakibatkan dinding jadi kotor atau rusak. Penumpang dilarang bermain judi dalam bentuk apapun dan meminum minuman yang memabukkan di atas kapal. Penumpang dilarang merokok di dalam ruangan-ruangan kapal. Apabila Anda ingin merokok, kami persilakan menunggu. Oh, ternyata barang-barang itu bisa dititipin di safety box yang ada di kantor informasi. Katanya gratis. Udah di sini aja. Enggak dari di Surabaya bilangnya. Kita coba ke sisi kiri, keren gitu. Ini pelabuhannya mana ya? Oh, di sana pelabuhannya. Backlight sini. Nggak terlalu kelihatan. Ditunggu di salon Tekna belakang. Kembali kepada seluruh anggota 53. Ditunggu 15 di salon Tekna belakang.
Dan juga KM Dorolunda telah dibuka toko Pelnimar yang terletak di dek 4 bagian tengah, dek 5 bagian belakang, dek 6 bagian tengah, kafetaria di dek 8 bagian belakang, menyediakan jenis makanan ringan serta minuman panas dan dingin. Kepada penumpang yang berminat, kami persilakan Anda mengunjungi toko Pelnimar di atas KM Dorolunda. Selanjutnya ada Pelni dek 7 bagian belakang luar dan dek 5 bagian belakang, menyediakan nasi goreng spesial, mie bakso, nasi ayam geprek, kentang goreng, biftek ayam, spaghetti chicken, pecel ayam atau kuitau, dan aneka minuman panas dan dingin. Juga tersedia es tumbang. Kepada penumpang yang berminat, kami persilakan Anda mengunjungi dapur Pelni dek 7 bagian belakang luar dan dapur Pelni dek 5 bagian belakang. Terima kasih, selamat menikmati. Nah teman-teman, kemarin banyak banget yang nanya ya, Bang, itu kok banyak sekali penumpang yang nggak dapet kasur, yang tidurnya di dekat tangga. Nah, jadi saya baru dapat jawabannya. Tapi kalau salah, mohon dikoreksi ya. Jadi mungkin ya penumpang-penumpang yang tidur di dekat-dekat tangga ini adalah penumpang yang nggak dapat nomor kasur atau disebutnya penumpang non-seat. Jadi mereka ini ingin berangkat tapi sudah kehabisan tiket yang ada nomor kasurnya, sehingga mereka tetap memaksakan untuk berangkat gitu. Sedangkan pihak Pelni sudah memberitahu kepada penumpang bahwa sudah tidak ada kasur yang tersedia, sehingga memberikan pilihan nih kalau mau berangkat tapi nggak dapat kasur. Nah, seumpama penumpang ini tidak mau, ya udah disuruh nunggu jadwal keberangkatan berikutnya. Tapi kan tahu sendiri ya, Pelni itu yang saya ketahui jadwal kapal Pelni itu nggak ada setiap hari, tergantung rutenya sih. Karena kan rute kapal Pelni yang ukuran besar-besar ini rutenya jarak jauh ya, sehingga sebulan itu hanya ada beberapa kali pelayaran saja. Jadi ya karena penumpang ini terus memaksa dan ingin berangkat pada hari itu juga, sedangkan harga tiket pesawat sedang mahal. Jadi ya udah akhirnya mereka non-seat dan tidur di dekat-dekat tangga itu. Dan selagi mereka nggak masalah juga ya nggak apa-apa sih. Toh kalau nggak mau kehabisan tiket ya pesennya dari jauh-jauh hari gitu. Ya minimal dari H-3 lah, jangan hari H. Jadi menurut saya tiket non-seat ini perannya penting banget bagi para penumpang yang perginya bener-bener dadakan atau di luar rencana. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mempunyai informasi tambahan tentang penumpang non-seat ini, atau mungkin pernah menjadi penumpang non-seat, bisa komen di komentar tentunya. Thank you. Nah, di sana terlihat seorang petugas yang sedang membersihkan sampah di dekat area skoci kecil atau life raft. Jadi memang masih ada penumpang yang buang sampahnya itu sembarangan atau malah ke laut. Padahal di kapal ini tuh sudah disediakan tong sampah yang cukup banyak gitu. Jadi ya ayolah kita jaga kebersihan bareng-bareng. Wow, ini ramai sekali. Dan mirip banget nggak sih? Oke sih. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di dek 4, tempat pengambilan air panas yang berada di dekat pantry. Jadi air panas ini gratis dan bisa kalian manfaatkan untuk nyeduh makanan maupun minuman.
Dan jangan untuk mandi ya, nggak boleh, ntar habis. (12:23) azan zuhur waktu Indonesia Timur. Nah teman-teman, sedikit cerita. Jadi kemarin itu ya, ada yang ketahuan membawa dan juga memakai termos listrik di dalam kapal. Setelah ketahuan petugas, termos listriknya langsung ditahan dan nanti diambil setelah si orang itu sampai tujuan. Jadi nggak boleh karena membahayakan penumpang, dan yang kedua itu colokannya itu khusus untuk HP aja yang di kasur kalian. Nah teman-teman, sekarang saya ingin ke deck 4 pantry untuk ambil makan siang. Dan tadi pagi itu saya nggak dapet sarapan karena saat pemberitahuan dan pembagian makan pagi saya sedang berada di luar pelabuhan. Dan untungnya tadi pagi udah sarapan bubur kacang hijau. Biru banget lautnya, gokil. BTW ini jam 14:02 WIT. Kita mau juhuran dulu, jamak dengan asar sekaligus. Jadi sholat jamaah di sini tuh subuh, terus zuhur jamaah dijamak dengan asar, lalu maghrib yang dijamak dengan isya. Makanya kalau ajan itu adanya ajan subuh, ajan zuhur, dan ajan maghrib. Ajan asar dan ajan isya nggak dikumandangkan di kapal ini. Wih, biru banget. Gila, ini birunya loh, bersih banget. Gokil banget sih, keren. Lihat ke sini. Ada pulau. Jadi kita ini dari mana tuh? Dari Ambon ke Ternate tuh ngarahnya ke atas atau ke utara. Dan itu melewati beberapa pulau-pulau kecil di sebelah kanan sana, salah satunya. Untuk menemani perjalanan Anda dan sekedar mengisi waktu luang atau kejenuhan dalam 15 menit ke depan, teater film atau bioskop kapal akan menghibur Anda dengan melakukan pemutaran film laga action Hollywood persembahan dari Marvel Cinematic Universe dengan judul Doctor Strange Multiverse of Madness. Film yang dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood papan atas seperti Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, dan Benedict Wong. Nah, jadi di ujung sana itu ada CCTV-nya. Di ujung sana dan di ujung belakang. Karena persediaan air dalam kapal sangat terbatas. Tidak dibenarkan mencoret-coret di kapal dan tempat tidur.
Hitung, Pak. Ya, kasih Pak. Ya. Oke, ini udah jam setengah 6 sore waktu Indonesia Timur, dan kita akan melihat sunset terakhir di kapal Dorolonda. Alhamdulillah sih hari ini cerah. Ayo, go. Semoga hari ini lebih caur sunsetnya. Wih, gokil. Sayangnya ada di samping sih ya. Kalau buat timelapse kurang. Kalau di belakang enak. Kayak kemarin tuh, cakep. Ini gimana bikin timelapse-nya? Kita duduk aja dulu. Nah, untuk teman-teman yang bertanya-tanya apakah di tengah lautan ada sinyal, jawabannya tergantung kartu yang kalian pakai. Kalau Telkomsel itu ada namanya Telkomsel Bakti. Jadi sinyal ini hanya dapat digunakan untuk teleponan dan juga SMS-an. Sedangkan untuk internetan itu tidak bisa. Dan dikutip dari antaranews.com bahwa Pelni berikan fasilitas WiFi gratis di kapal. Ini berita tahun 2018 bulan Juni. Jadi setelah 1 Juli 2018, penumpang dapat menggunakan WiFi gratis hingga 5 MB. Dan jika penumpang ingin internet yang lebih cepat, maka penumpang bisa menggunakan WiFi berbayar dengan kupon yang dibeli di atas kapal. Dilansir dari antaranews.com bahwa ada 18 kapal Pelni yang dilengkapi dengan perangkat WiFi. Nah, tapi Dorolonda tidak ada di daftar tersebut. Ya, semoga aja kedepannya Dorolonda ini bisa diberikan fasilitas WiFi gratis gitu ya. Karena ya nggak semua orang itu betah gitu berlama-lama di kapal. Kadang ada yang bosan, kadang ya ada yang mereka emang punya kerjaan yang harus di remote gitu secara online. Jadi ya gimana agar nanti kapal ini bisa menjadi transportasi favorit bagi banyak orang, terlebih saat tiket pesawat lagi mahal-mahalnya. Kalian selamat petang. Apakah seluruh penumpang bawa hidangan makan malam Anda telah kami siapkan, yang terletak di pantry deck 4 belakang sebelah kanan. Guna untuk menghindari antrian yang panjang dan demi kenyamanan penumpang dalam pengambilan hidangan makan, maka pengambilan makan akan kami atur per deck. Untuk itu dimulai dari penumpang yang menempati di cabin deck 6, dimohon untuk mengambil hidangan makan terlebih dahulu, serta memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepada penumpang yang menempati di cabin deck 2, 3, 4, dan 5 akan kami panggil selanjutnya. Terima kasih, selamat menikmati hidangan makan malam. Tak terasa ini adalah sore terakhir kita di atas kapal Dorolonda. Dan di keesokan harinya, di besok siang tepatnya, kapal akan sandar di tujuan akhir. Pokoknya ikutin terus edisi trip kali ini, karena akan banyak informasi menarik yang saya akan berikan kepada kalian. Mungkin cukup sekian video part 9 kali ini bersama kapal Dorolonda, dan kita akan lanjut ke part berikutnya, yaitu ke part 10. Dan di part 10 nanti kapal akan sandar di pelabuhan Ternate. Dan ya, kita akan sandar pagi hari lagi. Tentunya pemandangannya sangat indah nanti. Terima kasih dan sampai jumpa di episode atau di part berikutnya. Wah, keren banget sunsetnya.